Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam iman kami percaya bahwa ketika kami memasuki hari ini, Tuhan telah lebih dulu mempersiapkan segala berkat yang kami perlukan agar kami dapat menjalani hari ini seturut dengan kebenaran dan maksud Tuhan. Dan rasa syukur kami juga Tuhan pada saat ini, ketika kami dipersekutukan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami dapat bersama berdoa, dan terlebih kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami. Kuasailah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat-Mu, sehingga setiap pembelajaran firman Tuhan sungguh dapat kami terima menjadi pegangan, kekuatan bagi kehidupan kami, dan juga kami lakukan dengan setia. Pada saat ini juga Tuhan bersama dengan hamba-Mu, kami juga hendak berdoa. Tuhan, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kuduskan dan layakkanlah hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga maksud dan kehendak Tuhan dapat kami dengar dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Haleluya.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kamu beritakan lebih ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah berita Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Saya ingin berbagi cerita. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita ini. Itu cerita ketika saya masih menjalani, kalau dulu disebutnya masa persiapan calon pendeta. Jadi tahun 2006 saya kan bantuan pelayanan di GKI Pengadilan dari Februari sampai Agustus. September saya memasuki proses formal untuk calon pendeta, yaitu dimulai dengan masa persiapan. Waktu itu saya ditempatkan di jemaat GKI Tanggamus. GKI Tanggamus itu ada di Lampung, di dekat Kabupaten Tanggamus. Di sana ada 2 tempat, yang satu di pinggir jalan, lalu kemudian kalau pakai motor itu sekitar setengah jam sampai 40 menit, masuk lagi ke arah kawasan, dulu di situ perkebunan karet. Perkebunan karet, tapi sudah nggak aktif, jadi ya tersisa cuman satu ya desa di dalam jauh dari jalan raya. Biasanya saya pakai motor, jadi bolak-baliknya naik motor. Kadang 3 hari di dalam situ yang disebut dengan daerah Tanjung Jati atau Tanjung Anom. Lalu kemudian saya ada juga di gereja di jalan raya itu di Tanggamus. Di sana sudah menjadi satu kebiasaan atau satu hal yang maklum kalau 2 hari sekali pasti mati lampu. Jadi saya mesti menghafalkan ini jatahnya mati lampu atau enggak. Matinya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Waktu itu sempat ada mobil gerejanya itu bekas mobil jenazah, Bapak Ibu. Ya. Sore itu saya mau melawat
bersama dengan beberapa orang penatua di daerah Tanjung Jati, di daerah perkebunan karet. Begitu karena desa-desanya cukup jauh, rumah-rumah penduduknya juga jauh, kami mesti pakai mobil apalagi saat itu hujan. Walaupun mobil diparkir di satu tempat, nanti kita jalan begitu. Hari itu saya lupa, jatahnya mati lampu. Jadi sudah berangkat dengan mobil bekas mobil jenazah, tiba di tengah-tengah hutan karet dan total gelap. Gak kelihatan mau pergi ke rumah penduduk juga, ini jalannya juga kita takut karena gak ada persiapan, lupa hari itu mati lampu. Jadi gak bawa lampu, gak bawa senter dan sebagainya. Saya di sana 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Setelah Natal saya baru kembali. Setelah Natal kembali, pada waktu itu saya kembali dengan pesawat ya, dari Raden Intan turun Soekarno-Hatta. Turun sudah rada sore. Ya, jadi begitu keluar dari bandara, lampu-lampu jalan itu udah nyala. Bapak Ibu, saya kayak orang kampung, persis deh. Ya, orang dari kampung Tanggamus sana baru lihat lampu. Ya, karena begitu keluar dari bandara kan terang gitu dengan iklan, lampu jalan dan segala macam. Saya cuma bisa bilang sama sekarang suami saya, dulu masih pacar, wah bagus ya lampunya. Dia ketawa banget gitu ya. Kamu nih bener-bener 4 bulan di sana kayak nggak pernah lihat lampu aja. Tapi saya merasa bahagia melihat lampu jalan waktu itu. Terang ya dan rasanya indah. Bapak Ibu Saudara, terang. Semua kita senang dengan terang. Gak ada di dalam diri kita yang senang kegelapan. Dan itu terjadi sejak anak-anak. Ya. Kalau anak-anak kita ditanya senangnya gelap-gelapan apa terang-terangan, pasti senang terang. Begitu gelap dikit mereka pasti teriak, pasti menjerit. Kenapa? Terang itu indah. Apalagi kalau tadi ya saya bilang melihat lampu itu bagus gitu ya. Apalagi kalau sekarang udah banyak ya, di mana-mana ada seperti lampion, festival lampion begitu kan, lampu-lampu yang ditata indah begitu, dan kita semakin bilang wah terang itu indah. Tapi kalau kita mau pikir-pikir lagi Bapak Ibu Saudara, keindahan terang itu datangnya dari mana sih? Dari bentuk lampunya atau dari memang aliran listrik yang menyebabkan lampu itu menyala? Keindahan terang yang kita nikmati gitu, bisa kita nikmati indahnya terang itu datangnya dari mana? Dari alirannya kan? Kalau kita lihat mungkin ya kita tahulah ada tempat-tempat wisata begitu ya di Malang yang night itu ya ada lampion-lampion. Kalau siang ke situ pasti orang bilang wah kayaknya kurang bagus gitu ya. Kenapa? Ngelihatnya kok bentuknya gitu, petot-petot sono sini gitu ya. Cuman ditutup dengan kain atau segala macam, kayaknya kurang. Tapi begitu malam bilangnya wah indah. Ya. Keindahan terang itu terjadi karena ada aliran listrik yang menyebabkan dia bisa memancarkan. Tanpa aliran itu ya cuman indah bentuknya aja. Bagus bentuknya saja mungkin itu juga. Kalau enggak ya seperti lampu biasa. Ya bentuknya bulat-bulat begitu. Bulat kalau enggak panjang gitu kan. Enggak ada indah-indah. Jadi indah karena ada sesuatu di dalamnya yang memberikan keindahan yang sejati. Nah, kalau ini bicara tentang kehidupan umat Tuhan. Di dalam bacaan Injil kita, Injil Matius pasal 5, tanpa tawaran, tanpa
memberikan sebuah kemungkinan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia." Kamu adalah terang dunia. Bukan sebuah kemungkinan. Bukan juga jadi sebuah harapan dari Tuhan Yesus. Ya, saya sih ngarep kalau kamu jadi murid saya, ya semoga kamu bisa jadi terang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dengan sangat tegas Tuhan Yesus menyatakan, kamu adalah terang dunia. Sebagai muridnya, sebagai umat Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara dan saya, terang dunia. Tetapi terangnya kita, kalau kita disebut terang dunia, bukan karena kita yang bisa memancarkan terang itu. Kita bisa disebut sebagai terang dunia karena kita adalah umat Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Itu yang menyebabkan kita dapat percaya sebagai terang dunia. Pada bagian lain seperti yang tadi dibacakan dan diperdengarkan kepada kita di dalam kata pembuka kita, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini yang disaksikan oleh Tuhan kita. Ketika mengikut Dia, menjadi umatnya, dikatakan kita mempunyai terang hidup. Itulah yang dikatakan Tuhan tanpa tawaran dan dengan ketegasan, setiap umatnya adalah terang. Harus bersinar. Bapak Ibu Saudara, dengan status itu Tuhan ingin menyatakan bahwa kita harus berbeda dengan sekitar kita. Sebagai terang pasti menonjol karena berbeda dengan kegelapan. Tapi kita juga membaca pada hari ini dan belajar dari kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ini merupakan kritik Tuhan terhadap umatnya. Saking ingin kelihatan berbeda dari sekitarnya, bahwa umat Tuhan pada waktu itu mempraktekkan, menunjukkan di dalam hal-hal yang lahiriah kereligiusan mereka. Yesaya pasal 58 dikatakan oleh firman Tuhan mulai ayat yang kedua. Tuhan mengatakan, "Memang mereka mencari aku, suka mengenal jalanku, melakukan yang benar, tidak meninggalkan hukum Allah, menanyakan aku, suka mendekat, puasa." Semua yang tampak berbeda dari sekitarnya. Tapi Tuhan mengkritik karena ini cuman bentuknya saja yang berbeda. Tetapi isinya nol. Alirannya enggak ada. Yang membuat terang akan terpancar melalui perbuatan-perbuatan mereka itu enggak ada.
perbuatan-perbuatan mereka di mata Tuhan menjadi sama saja dengan orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena mereka melakukannya untuk kepentingan dan pengakuan dari dunia bagi mereka. Bukan karena mereka sudah menghayati betul apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap Tuhan akan berkenan dengan cara mereka. Mereka tidak mencari apa yang sebetulnya berkenan menurut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menjadi terang, memancarkan terang Tuhan, bukan hanya sekedar di dalam perbuatan-perbuatan yang berbeda. Karena Tuhan selalu melihat, memeriksa apa yang menjadi isi hati setiap manusia. Betul bahwa kita dipanggil untuk berbuat baik. Betul bahwa kita dipanggil untuk memiliki sikap sebagai orang beragama. Tapi itu tidak membuat kita menjadi berbeda dengan orang lain. Kalau bicara soal kebaikan, agama mana sih di dunia ini yang tidak mengajarkan kebaikan? Semua agama mengajarkan mari kita berbuat yang baik. Kalau kita berpikir agama mana sih di dunia ini yang tidak mengajarkan bahwa orang harus mencari Allah? Nggak ada. Semua juga bilang begitu. Mari kita mencari Allah, mari kita mencari rahmat Allah, mari kita mencari perkenan Allah. Semua juga bilang begitu. Agama mana sih di dunia ini yang tidak memiliki momen-momen untuk menyatakan kereligiusan mereka? Semua punya momen itu. Kalau semua punya dan kita hanya melakukan seperti yang semua juga lakukan, di mana terang yang terpancar itu? Nggak ada bedanya. Makanya Tuhan mengingatkan dengan apa yang ada di dalam Injil Matius pasal 5. Ini mungkin satu pernyataan yang bisa jadi agak membingungkan buat kita. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin ini menjadi membingungkan bagi kita karena kita tahu di dalam banyak kisah perjalanan pelayanan Yesus, justru Yesus berseteru dengan ahli-ahli Taurat. Yesus kemudian berbeda pendapat, beradu pendapat dengan orang-orang Farisi, mengecam hidup keagamaan mereka, melontarkan kritik-kritik pedas tentang sikap-sikap mereka. Tapi kenapa ayat 20 ini ada? Harusnya kalau di dalam perjalanan pelayanan Yesus dia berseteru dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, harusnya ini nggak usah ada. Kenapa justru umatnya, muridnya itu diperbandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, dan kemudian Yesus mengatakan kalau kamu gak lebih benar daripada hidup mereka, kamu gak akan masuk dalam kerajaan surga.
ini Tuhan kenapa? Ada spekulasi Bapak Ibu Saudara dari penafsir yang mengatakan bahwa Injil Matius ini kan coraknya atau nuansanya ini kan nuansa Yahudi. Ya, jadi untuk kemudian mengakomodir orang-orang Yahudi, maka ada ayat ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu tafsiran. Tapi kalau kita melihat rangkaian dari ucapan Yesus ini, mulai dia katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Yesus mau punya pesan di sini. Pesannya apa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah kelompok-kelompok orang yang merasa bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka, sikap-sikap religius mereka sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan mereka mengejar itu. Mereka mengejar bahwa hidup mereka terlihat bisa dipandang orang dan diakui orang sebagai orang yang religius. Sikap perbuatan untuk mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kesungguhan itu baik. Tetapi kamu sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan harus lebih benar dari itu. Kenapa? Karena hidup kita bukan saja berhenti pada membayangkan apa yang Tuhan berkenan dengan yang kita lakukan. Tetapi hidup sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan adalah hidup yang sudah merasakan lebih dulu aliran itu. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan itu ditempatkan di dalam kita. Bukan kita yang mencari dan menggapai-gapai di luar sana, seolah-olah semoga dengan apa yang dilakukan Tuhan senang. Dan Tuhan kemudian akan memberikan kasih dan segala macamnya. Lebih benar yang dimaksudkan Yesus di sini adalah mari lihat apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup. Bukan semata mengejar yang kelihatan lahiriah belaka. Matius 5 menjadi peringatan bagi kita. Apakah kita sudah merasakan terang Tuhan, kuasa dan kasih-Nya yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita untuk kita pancarkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam pembacaan di Yesaya, kita melihat bahwa ada hal-hal Tuhan mengatakan mulai ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal 58 tentang apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan umat-Nya. Dan semuanya ini berkaitan. Bukan untuk sebuah pengakuan. Bukan untuk sebuah pujian bagi dirinya umat tersebut. Tetapi justru supaya apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam diri umat itu sampai, itu memberkati siapa saja yang berada di sekitar mereka. Karena berkat yang Tuhan taruhkan, kuasa dan kasih yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, bukan untuk kita nikmatin sendiri, tetapi untuk kemudian bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, inilah kita. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Tanpa tangan Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Tanpa tangan Tuhan yang bekerja dan berkarya memakai kita, apa yang kita lakukan
semuanya sama dengan sekitar kita. Nggak ada beda. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, secara jujur di kehidupan kita, Tuhan, saya mau jadi alat Tuhan. Tapi siapa saya? Kita sering bertanya seperti itu. Siapa saya Tuhan? Saya, lalu kita bisa mendaftar deretan kelemahan-kelemahan kita. Atau kalau saya sering bilang, saya nggak mau pakai kata kelemahan. Itu melemahkan kita betul-betul. Ya. Kalau kelemahan itu kita bilang saya lemah, ini itu masuk ya. Melemahkan kita, menjadikan kita lebih lemah. Saya sering bilang keterbatasan. Lalu kita mendaftar keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini nggak pinter. Tuhan, saya ini masih punya banyak tanggungan. Tuhan, saya ini masih harus bekerja untuk mencukupi. Tuhan, saya masih ada sakit yang harus saya jalani. Terus kita kayaknya senang mendaftarkan keterbatasan-keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan bertanya, bisa nggak Tuhan saya jadi alat Tuhan? Saya begitu tertarik ketika mendalami bagian Yesaya 58 ayat yang ke-8 bagian B. Ya. Atau saya bacakan dari bagian A. Pada waktu itulah adalah pada waktu umat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Tuhan tahu kondisi umat pada waktu itu di dalam luka. Bukan kondisi yang sempurna, bukan kondisi yang baik-baik saja, bukan kondisi yang tanpa masalah, bukan kondisi yang menyenangkan sehingga bisa memberikan bagi Tuhan. Tidak, Tuhan tahu umat punya luka. Dan justru apa yang Tuhan minta itu ketika umatnya belum dalam keadaan pulih. Umatnya masih dalam keadaan luka. Tetapi Tuhan meminta, perbuatlah seperti yang ku kehendaki. Sungguh ayat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kalau mau pakai kita, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia nggak ubah segalanya jadi baik-baik dulu. Semua jadi indah baru Tuhan pakai. Justru Tuhan pakai di dalam keterbatasan kita. Justru Tuhan pakai kita di dalam pergumulan kita, di dalam masalah kita, di dalam segala jeritan kita sama Tuhan. Tuhan, kalau gini emang saya masih bisa sebagai umat Tuhan. Di dalam itu semua, justru Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa? Semua manusia punya masalah yang sama. Semua manusia juga punya persoalan yang sama. Tetapi justru kalau kita mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memancarkan terang Tuhan di dalam keterbatasan kita, di situ orang akan melihat betapa berbedanya mereka yang adalah umat Tuhan, mereka yang hidup di dalam anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan oleh Matius 5 ayat yang ke-16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan hidup kita. Inilah hidup yang harus kita jalani di dalam keterbatasan kita. Tuhan mau memakai kita. Bersediakah kita memancarkan terang Tuhan? Amin.